Terima kasih Bu Ati Oke. sarannya. Mohon maaf Makasih ya Bu Bapak Atik, Ibu. ya Allah. Ini dari tadi soalnya memang Iya, sebelum apa kita ya Bu ya tadi ya, memulai ya. emang agak curiga nih saya nih. Nah, terus ya udah Bu lanjut ya Bu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin bukan kami sengaja, tapi memang accident ya. Jadi kami juga tidak tahu itu siapa karena memang link Zoom-nya itu di-share gitu. Itulah apa pelajaran buat kita ya. Jadi kalau link Zoom itu sebaiknya di-share-nya di grup gitu. Cuma karena kita kemarin itu nggak bikin grup ya, jadi Iya. share-nya itu share di flyer gitu. Jadi kadang kalau share link Zoom di flyer itu kadang ada juga sih penyusup seperti itu yang mungkin menyusup ke kegiatan kita. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf ya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Nah, saya Amin lanjutkan ya amin. Bapak Ya. Ya Ibu. lanjut Bu. Jadi Ya. kita santai saja ya. Mohon maaf. Eh, seperti tadi ya, mungkin ada Bapak Ibu yang baru kali ini mengenal assembler gitu. Tadi saya sudah tampilkan ya seperti apa tampilan augmented reality-nya. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuatnya? Nah, cara membuatnya itu bisa menggunakan HP, bisa juga menggunakan laptop. Dan tidak perlu mendownload aplikasi ya untuk membuatnya. Seperti itu, untuk membuat media pembelajarannya itu bisa dengan tidak download aplikasi tetapi hanya menggunakan web browser saja, misalnya menggunakan Chrome. Nah, kemudian kita saya masih shock yang tadi. Ya, Kemudian setelah kita sabar Bu, membuat sabar. pakai laptop itu tetap bisa ditampilkan dengan HP tadi ya Bapak Ibu. Jadi walaupun menggunakan laptop membuatnya, tetapi bisa menggunakan ditampilkan menggunakan HP. Nah, saya izin share screen lagi ya untuk ini untuk Bapak Ibu yang pemula. Karena ini memang ditujukan untuk pemula ya. Jadi kalau para master yang bergabung itu terima kasih sudah mendukung kita. Nah, mungkin saya akan tampilkan yang video yang Bu Anita ya yang perkenalan awal tentang augmented reality itu. Mudah-mudahan di sini bisa dibuka. Ya sebentar kayaknya saya tadi tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa Hello teachers, welcome to Assembler EDU kedengaran Bu tutorial. Ari. I'm Anita and Kedengeran I'm Bu. glad to have you here Jelas. as a part of the growing community around the world. Assembler EDU is a mobile app that allows you to create more fun and accessible learning experience. Powered by augmented reality or AR, teachers can access or create their own fascinating 3D visuals to present in classroom, just for any subject. As we all know, frequently, students have a hard time grasping lessons through mere 2D images. So do educators, who often have Berhenti ya kalau di slideshow. Hello teachers, welcome to Assembler EDU tutorial. I'm Anita and I'm glad to have you here as a part of the growing community around the world. Assembler EDU is a mobile app that allows you to create more fun and accessible learning experience. Powered by augmented reality or AR, teachers can access or create their own fascinating 3D visuals to present in classroom, just for any subject. As we all know, frequently, students have a hard time grasping lessons through mere 2D images. So do educators, who often have to explain abstract and difficult concepts without adequate teaching aid, props, or models. That's why we brought Assembler EDU to spark up your classroom. I'll show you more on how to have fun with Assembler EDU later. So stay tuned to our next episode. See you soon! Nah, itu video perkenalan dari Bu Anita ya, yang menampilkan juga bagaimana augmented reality itu medianya bisa menyatu dengan dengan dunia nyata seperti itu. Jadi dunia maya bergabung dengan dunia nyata. Nah, di sini seperti juga judul dalam flyer kita ya, hari ini kita akan bahas tentang pengenalan Assembler Studio Web Player. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang baru, benar-benar baru
mengenal apa itu assembler, nah kita itu membuatnya kalau menggunakan laptop, menggunakan HP juga alamatnya ini. Jadi studio.assemblerworld.com. Mungkin bisa saya kopikan ya. Ini bisa di-copy. Kalau misalnya mau mencoba gitu ya. Bisa mencoba. Saya bagi Bapak Ibu yang memang benar-benar baru dan belum pernah, itu sudah saya kopikan ke chat. Nah, itu alamat untuk kita membuat media seperti yang sudah tadi saya tunjukkan maupun yang seperti yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Anita ya sebagai CEO Assemblers Edu seperti itu. Nah, di sini ketika kita masuk ke studio.assemblerworld.com, maka tampilannya akan seperti ini ya. Mungkin nah, tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita masuk ke studio.assemblerworld.com akan ditampilkan seperti ini. Kemudian kita perlu untuk login ya atau sign in. Nah, untuk yang baru seperti Bapak Ibu yang belum pernah membuat media di sini itu harus mendaftar dulu ya Bapak Ibu. Jadi harus sign up dulu. Harus mendaftar dan mendaftarnya itu bisa menggunakan akun Facebook atau bisa juga dengan akun Apple gitu. Jadi bisa menggunakan akun Apple, bisa menggunakan akun Facebook dan juga bisa menggunakan email. Nah, di sini saya menggunakan email ya. Email belajar ID atau email apa saja ya bisa digunakan di sini. Kemudian masukkan password. Kalau untuk sign up itu sama seperti aplikasi lain ya Bapak Ibu. Jadi memasukkan nama, masukkan membuat password seperti itu, kemudian nanti baru bisa login. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah bisa ya. Kalau untuk mendaftar itu seperti biasa, mendaftar akun-akun biasa seperti itu. Nah, kemudian setelah login, nah ini setelah masuk ya, setelah login, nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi ada project-project yang sudah kita buat, sudah kita publik, maupun yang masih baru kita buat, tetapi belum dipublish seperti itu, belum diterbitkan. Nah di sini, jadi di sini sebenarnya bisa melihat all itu semua yang sudah kita buat, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum. Dan publik ini artinya ini sudah dipublish, sudah diterbitkan. Kemudian yang private ini yang diterbitkannya itu secara private, gitu, secara pribadi. Nah, kalau sudah pernah membuat, pasti di sini ini ada media-media yang sudah pernah dibuat. Tetapi kalau Bapak Ibu masih baru membuat akun, kemudian baru login, nah di sini itu masih kosong dan hanya ada ini ya tanda plus ini, hanya ada tanda plus itu. Kemudian, nah tadi kan ada ini project ya, yang tadi project. Nah yang sekarang ini ER marker. Nah, ER marker itu apa? Nah, ER marker itu dia yang bisa di print gitu ya. Jadi markernya biasanya kan seperti ini ya, Bapak Ibu. Mungkin ini gambar ya, lupa saya. Ini kan gambar, bukan saya klik. Padahal dia bukan ini. Bukan ini ya. Nanti kita akan langsung ke webnya ya, ke studioassemblerworld.com. Namun untuk menjelaskan saja, ini sekilas saya perlihatkan. Nanti misalnya Bapak Ibu yang baru, benar-benar baru, nanti saya berikan materi ini. Saya berikan PDF-nya ya, misalnya untuk dibaca-baca seperti itu. Nah, ER marker ini adalah marker yang kita customize gitu. Jadi kita buatnya itu sesuai dengan yang kita kehendaki gitu. Jadi bukan cuma kotak-kotak seperti ini ya, bukan kotak-kotak seperti marker QR marker biasa, tetapi bisa kita customize. Misalnya kita membuat tentang
tentang benda-benda luar angkasa atau tentang planet-planet dalam tata surya, maka gambarnya itu planet tata surya, kemudian kita jadikan marker gitu. Jadi begitu gambar ini di-scan, maka akan muncul media pembelajaran yang kita inginkan, yang kita buat tadi. Kemudian seperti ini, misalnya ini di-print, gambar-gambar ini di-print, maka akan muncul media pembelajaran itu ya. Jadi tidak hanya kotak-kotak, jadi ini lebih menarik seperti itu. Ini lebih menarik ya, seperti itu. Sambil saya cek ya, Bapak Ibu, karena mungkin karena kami share linknya itu secara umum. Nah, kemudian setelah ER marker ada apa lagi ya? Kan ada project, kemudian ada ER marker. Lalu, nah di sini custom marker itu tampilannya misalnya seperti ini ya. Kalau yang ini nih, yang custom marker ini kebetulan saya baru membuat 6 ya custom marker. Nah, misalnya custom marker ini bisa di-print Bapak Ibu. Jadi bisa di-print, kemudian atau bisa disablon di kaos, disablon di jaket, misalnya. Kemudian jika di-scan, maka akan muncul media pembelajaran sesuai dengan yang sudah kita berikan QR markernya atau custom markernya ini, seperti itu. Nah, lalu ada apa lagi ya? Nah, di Studio Assembler itu juga ada marker area ya. Jadi ini area tempat kita bekerja. Jadi ketika kita klik tanda plus tadi, maka kita akan bisa memulai membuat media pembelajaran itu di sini ya. Ada tempat yang seperti lapangan itu ya, Bu Ari ya. Jadi tempatnya seperti lapangan. Saya awal-awal itu apa sih gitu pada nyebutnya lapangan aja gitu supaya mudah. Jadi ini marker areanya disebutnya lapangan supaya memudahkan gitu. Nah, kemudian ada apa lagi sih? Nah, kita bisa bekerja di sini ya. Nah, kemudian di Assembler Studio itu juga ada menu-menu di sebelah kirinya. Sebelah kirinya kalau menggunakan laptop membukanya itu ada di sebelah kiri. Jadi di sini ada menu save. Nah, itu tentu saja untuk menyimpan ya, save untuk menyimpan. Karena di Assembler Studio ini belum ada fitur untuk auto save ya, Bapak Ibu. Jadi belum ada otomatis menyimpan gitu belum. Jadi kita ketika membuat media pembelajaran itu jangan lupa selalu di save, misalnya memperbarui kemudian di save lagi seperti itu supaya dia ketika misalnya terjadi kendala internet atau mati lampu gitu, dia tidak hilang ya, sudah tersimpan ketika kita sudah save. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Nah, di sini kan ada selain save itu ada 3D object. Jadi 3D object itu isinya apa? Nah, ketika kita klik 3D object, maka di sini akan disediakan aset-aset 3D object yang sangat banyak ya, Bapak Ibu, sangat banyak. Dan itu juga bisa kita sortir ya, bisa kita sortir mau yang paling baru, mau yang paling lama duluan, atau mau urut abjad, itu bisa kita sortir, bisa kita filter ya. Kemudian bisa juga dicari di pencarian ini ya, Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi ini objek 3D-nya itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplornya itu dan membuat media pembelajaran ini lebih keren-keren lagi gitu dengan media dengan aset-aset 3D yang sudah disediakan. Sudah ada otot manusia, ada tentang musik, tentang makanan, buah, tentang teori evolusi dan sebagainya. Masih banyak lagi di Assembler Studio. Library ya, ini library-nya. Nah, kemudian ada juga selain 3D object, ada juga image ya. Jadi image ini adalah objek 2 dimensi ya. Jadi di sini disediakan juga selain 3D object ada juga
objek dua dimensinya. Kan kadang kita perlu juga ya objek dua dimensi misalnya untuk hanya menghias-hias saja ya supaya tidak terlalu berat karena tentu saja kalau 3D dengan 2D itu lebih berat 3D ya kalau untuk loadingnya. Kadang kita perlu juga objek-objek dua dimensi terutama mungkin untuk meletakkan tulisan seperti itu ya kayak frame ini. Terus kemudian ada juga yang menggunakan background gambar seperti itu. Dan juga selain itu kita juga bisa upload Bapak Ibu seperti yang 3D tadi juga bisa upload. Yang dua dimensi pun kita juga bisa upload. Jadi bisa mengunggah dari gambar yang sudah kita buat. Misalnya kita buat menggunakan Canva atau menggunakan PowerPoint. Nah, itu bisa kita upload di sini. Kemudian kita gunakan media gambar kita sendiri seperti itu. Nah, kemudian selain 3D object, kemudian image atau gambar yang tadi, ada juga menu di sebelah kiri itu ada juga teks. Nah, di sini teksnya itu ada dua macam, ada 3D text dan annotation. Nah, kalau yang 3D text ini untuk menuliskan biasanya judul-judul ya, karena ini teks yang berbentuk 3D seperti itu. Kemudian kalau annotation ini untuk memberikan keterangan seperti tadi yang di bebek tadi kan saya kasih keterangan, nah itu menggunakan iya Bu Ari menggunakan annotation. Iya, dan annotation ini juga ada dua macam sebenarnya ya, nanti bisa kita lihat ada annotation yang circle, yang lingkaran, dan juga ada yang garis, yang line seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya di studio itu menunya, nah ada juga video Bapak Ibu. Tetapi video ini belum bisa mengunggah video yang kita rekam kemudian langsung di-upload ke sini, itu belum bisa. Bisanya menggunakan link YouTube ya Bu Ari ya. Jadi kalau misalnya tadi ya misalnya mau memberi suara gitu ya, misalnya mau menjelaskan atau mau perkenal dulu, halo Bapak Ibu atau halo anak-anak, hari ini kita mau belajar. Nah, mau menggunakan suara kita, maka suara kita itu kita rekam dulu, kemudian kita buat video, walaupun mungkin cuma taruh gambar gitu ya, kemudian suaranya itu dimasukkan. Bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Kain Master ya kalau yang paling mudah ya. Jadi gambar apa saja kemudian kita taruh suara itu lalu kita upload ke YouTube. Nah, linknya itu link suara kita yang sudah jadi video sebenarnya dan publish-nya di YouTube itu sebaiknya unlisted aja ya. Private. Jadi bukan private, kalau private biasanya nggak mau. Jadi dia tidak publik. Jadi tidak publik, yang unlisted. Ya, itu mau untuk di setel di sini, tapi kalau yang private biasanya karena nanti kita publishnya itu publik ya, jadi dia nggak mau seperti itu. Jadi kalau yang unlisted kan yang tidak publik itu kan orang lain bisa kan yang punya linknya, hanya yang punya linknya, tapi tidak secara umum. Bagi yang tidak punya link kan dia tidak bisa melihat atau mendengarkan. Kemudian selanjutnya ada apa? Nah, di bawah itu, di sebelah bawah itu ada setting ya. Dan di menu setting itu ada reset kamera, di mana reset kamera itu misalnya kita udah meletakkan benda-benda atau aset-aset 3D, 2D, kemudian udah banyak. Lalu ada yang seperti apa mencar gitu ya, agak jauh. Nah, bisa kita reset kameranya jadi tampilannya itu seperti tampilan awal gitu menghadap ke kita gitu, tampilan awal. Kadang kan kita sudah geser-geser kemana-mana. Ketika di reset kamera maka akan tampil seperti tampilan awal. Kemudian ada juga show and hide grid. Show or hide ini untuk menunjukkan ini Bapak Ibu. Jadi kan di yang tadi marker area itu ada kayak garis-garis ini. Nah, itu bisa dihilangkan. Maksudnya bukan dihilangkan apa ya, tapi bisa ditunjukkan, di show, atau bisa disembunyikan. Gitu.
mungkin mau difoto gitu ya, lebih bagus kan disembunyikan yang kotak-kotak ini. Kemudian ada juga keyboard shortcut. Jadi keyboard shortcut itu apa isinya? Nah, keyboard shortcut itu untuk memudahkan ya, misalnya untuk menggerakkan gitu, untuk bergerak itu dengan W. Kemudian untuk rotasi dengan E. Mungkin ini orang-orang yang biasa menggunakan shortcut ya. Kalau saya sendiri itu nggak pernah menggunakan ini, malahan saya pakai mouse aja, saya tarik-tarik gitu ke depan, ke belakang gitu Bu Ari. Nggak pakai shortcut ini. Tapi ada juga orang yang biasa menggunakan shortcut ini. Jadi membuka 3D library itu tinggal klik angka 1, buka lebih ini ya, Bu, ya, praktis ya ya sebenarnya praktis, ya. lebih cepat juga. Cuma emang harus dibiasakan ya. Kalau enggak ya kayak saya gitu. Pakainya itu mouse aja. Nah, itu yang ada di. Nah, kemudian di studio itu tadi itu juga ada custom marker ya. Jadi untuk meletakkan custom markernya itu bisa di sini. Jadi di sebelah kiri bawah. Di custom marker ini bisa me-upload gambar juga ya. Jadi misalnya gambar yang udah kita punya, mau kita jadikan marker, maka kita tinggal di sini saja, diklik saja, nanti dia mengarah ke gambar-gambar yang sudah tersimpan di laptop kita. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada menu untuk mengganti warna background. Jadi supaya tidak putih saja ya, supaya lebih bagus, itu maka bisa diganti backgroundnya itu di sini sebelah kiri bawah ya, sebelah kiri bawah ada yang warna hijau. Nah, ketika diklik warna hijau ini, maka akan tampil seperti ini. Nah, kemudian ini bisa digeser-geser warnanya sesuai yang kita kehendaki. Tapi tidak boleh lupa juga bahwa untuk menggesernya itu kita juga menggeser yang atas ini. Jadi yang kalau atasnya tidak digeser, maka warnanya akan gini Bu Ari, tetap abu-abu ya. Jadi warnanya kalau yang atasnya nggak digeser itu ya tetap abu-abu. Walaupun yang bawah itu Nanti ya digeser-geser. kayak biasa milih warna di itu ya, di Canva kan ya. Iya sama sih. Iya. Di Canva juga kan, di Canva juga. Jadi Digeser-geser. iya, Iya. yang atas juga digeser-geser. Heeh. Sama seperti itu. Cuma ini belum ada yang ini pakai yang warna yang ada gitu ya. Atau kita bisa juga ambil dari internet apa kodenya ya. Jadi kode warna kan ada kodenya Bu Ari. Jadi tinggal Iya. di paste di sini aja, nanti sudah sesuai dengan warna yang kita mau gitu. Ya, jadi Warna nggak repot ya Bu. nggak repot, tinggal Ada copy. warna yang Iya, yang kita suka tinggal paste aja di sini. Gitu. Jadi nggak usah narik-narik gitu. Dan kemudian ada juga interactivity. Jadi di studio assembler itu ada juga interactivity yang bisa kita gunakan untuk mempercantik gitu ya, untuk animasinya gitu. Jadi misalnya kita klik ini akan menuju ke sini. Nah, ini bisa dieksplor menjadi sebuah media yang sangat menarik ya Bapak Ibu untuk para master seperti Pak Robi, Pak Baidowi, Pak Toha yang udah sering ngulik-ngulik. Nah, itu kan udah selalu menemukan trik-trik ya. Jadi trik-trik seperti game gitu ya, seperti game. Jadi misalnya diklik ini yang muncul ini, diklik itu yang muncul. Nah, jadi bisa juga digunakan untuk membuat seperti benar salah atau memilih, menjodohkan seperti itu bisa. Nah, ini menu-menu interactivity-nya itu ada di sini. Jadi ketika kita klik benda apapun, aset apapun, itu bisa kita letakkan, bisa kita masukkan interactivity-nya gitu di sini. Misalnya objek 2 dimensi pun itu juga bisa. Jadi apapun di sini yang kita letakkan itu bisa kita berikan interactivity-nya. Tinggal di view interactivity. Atau kalau ini karena sudah saya buat interactivity-nya ya, jadi di sini statusnya
view interactivity. Tetapi bagi yang belum sama sekali, belum ada interactivity-nya, maka di sini akan kelihatan add interactivity atau tambahkan interactivity gitu. Jadi di Assembler Studio itu kemarin juga ada survei itu ya, ketika ada kegiatan live itu ternyata paling banyak itu memilih fitur yang paling disukai itu fitur interactivity gitu Bapak Ibu. Jadi memang menarik ya, menarik sekaligus menantang karena masing-masing orang punya cara untuk memberi interactivity terhadap media pembelajarannya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya, saya sudah menambahkan interactivity. Nah, di sini kenapa banyak banget gitu? Karena ini Bu Ari, karena Hebat, cuma pakai keren satu. banget. Karena ini sebenarnya kan ada 2 scene dan objeknya lumayan banyak, tapi saya cuma pakai satu trigger gitu ya. Jadi hanya menggunakan klik start ini, maka dia akan banyak interactivity di sini dan juga dia akan berpindah scene. Nah, di scene kedua ini juga saya masih interaktivitinya itu masih di sini, triggernya masih tetap dari start ini. Jadi di scene 2 itu saya udah nggak klik apa-apa gitu, tapi dia otomatis muncul sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi nggak usah dilihat ribet amat, banyak amat, nggak usah dilihat itu. Itu nanti Bapak Ibu akan berjalan apa ya, mengalir gitu sesuai apa ya, mengikuti perjalanan gitulah Bapak Ibu. Jadi kayak saya juga awal-awal mau naruh benda aja susah. Jangankan nambah-nambah interaktiviti ya susah. Tapi lama-lama kan ngelihat orang belajar, mencoba, salah, mencoba lagi, akhirnya bisa seperti itu. Nah, seperti ini. Ada juga basic animation-nya ya di sini ya Bapak Ibu. Misalnya ini yang tadi kan yang saya berikan interactivity yang start ini ya. Yang tadi kelihatan banyak. Nah, ini saya klik yang ini yang di tengah ini belum ada interactivity-nya. Maka ketika diklik di sini itu ada, kita bisa memberikan interactivity-nya itu apa saja sih. Ternyata di sini itu ada bisa kita berikan move atau bisa kita gerakkan gitu. Kita bisa juga selain move, bisa juga rotate dan juga bisa scale. Jadi bisa berputar atau memutar dan juga bisa memberikan skala gitu ya. Jadi dari kecil menjadi besar atau dari besar menjadi kecil seperti itu. Kemudian visibility-nya itu objek-objek yang ada di sini itu bisa kita sembunyikan ya, bisa kita sembunyikan atau bisa juga kita munculkan gitu. Jadi bisa hide, bisa juga show. Jadi interaktivitinya misalnya muncul yang ini sembunyi, ini juga sembunyi gitu. Jadi untuk memberikan efek animasi yang bagus gitu ya, Bapak Ibu, yang lebih menarik dan membuat siswa kita itu penasaran seperti itu. Nah, selain basic animation, visibility, nah ada satu lagi tuh jump up. Yang jump up ini itu bisa melompat ya, ini melompat ke switch scene atau melompat ke open URL. Jadi bisa switch scene, dia bisa pindah dari scene 1 ke scene 2 atau dari scene 1 ke scene 5 misalnya. Dan juga bisa open URL. Jadi di menu jump up ini kita bisa meletakkan URL. Misalnya mau kita integrasikan ke Quizzes, ke WordWall, ke Google Site, atau kemana saja, ke Live Worksheet, kemana saja, ke Wikipedia, itu bisa dengan menambahkan URL-nya, dengan meletakkan URL di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah interactivity settingnya ya Bapak Ibu. Jadi move itu, kalau di menu yang move itu ada move-nya, itu ada ke depan, ke belakang, ada ke kiri, ke kanan, ada ke atas, ke bawah, dan juga ada custom. Nah, kalau yang ke
ke depan, ini kalau misalnya kita hanya menggunakan yang ke depan atau ke samping kiri, samping kanan, itu ini ya Bapak Ibu ketika diklik 2 kali, itu maka dia akan ke depan lagi, akhirnya habis atau hilang gitu ya objeknya itu. Maka sebaiknya kalau move itu sebaiknya custom ya Bapak Ibu. Jadi kalau custom ini, kecuali kalau mobil gitu ya, kalau mobil mau maju terus ya sudah left aja ya, kalau misalnya menghadapnya ke kiri, atau right misalnya menghadap ke kanannya sudah bisa dengan move left atau move right saja. Tetapi kalau move-nya itu tidak, maksudnya ke satu tempat, ke satu titik, itu sebaiknya menggunakan move yang custom. Karena kalau move yang custom ini nanti kita bisa menentukan titik yang akan kita tuju seperti itu. Kemudian juga ada rotate. Nah, rotate ini seperti tadi ya, ada ke mana saja, bisa berguling-guling, bisa ke kanan, ke kiri. Kemudian yang scale juga bisa scale menjadi besar, menjadi kecil, atau juga dengan kita custom seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya untuk ya sedikit teori bagi yang Bapak Ibu yang belum pernah gitu ya, belum pernah mengenal. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk ke ininya ya Bapak Ibu, langsung ke link yang saya bagikan tadi ya, ke studio.assemblerworld.com. Saya buka dulu studio assembler saya. Nah, di sini ya, saya share screen lagi. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan ya, Bapak Ibu. Tapi misalnya yang tadi ya, yang dari awal ya, dari studio.assemblerworld.com, itu ketika kita buka seperti apa? Nah, ternyata ketika kita buka, maka dia akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi. Jadi ini kalau all itu semua yang sudah pernah kita buat ya, yang sudah dipublish, yang belum, semuanya ada di sini. Kemudian yang public itu yang sudah kita publish ya. Lalu ada juga yang private gitu. Nah, kemudian yang seperti sudah saya tunjukkan tadi ya, project. Kemudian ada AR marker. Nah, ini AR marker yang tadi sudah saya screenshot ya. Jadi seperti ini. Have you ever heard of marker-based AR before? Marker-based AR or AR markers are images that can trigger the display of virtual information, in our case 3D or AR contents. In Assembler, we provide two types of marker-based AR. Jadi ada dua A macam. QR marker, which is a QR code-based marker, and a custom marker, a marker in the form of a customized image. Using those markers, people can view any 3D or AR contents made with Assembler simply by scanning the markers. But then, how do you use it? Actually, you can explore and be creative because practically, you can do anything with this marker. You can insert them on a book, flyer, invitation cards, business cards, or even on your product packaging to make them more interactive and unique. Now that you already know everything about AR markers, why don't you try them? Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi teknologi di masa yang akan datang itu seperti itu. Jadi menawarkan kayak bisnis misalnya properti gitu, tidak hanya gambar ya yang ditampilkan, tetapi ketika di scan itu akan muncul mungkin bangunan-bangunannya, bentuk-bentuk bangunannya seperti itu. Jadi terlihat lebih real ya Bapak Ibu.
Dan itu bisa menggunakan custom marker, bisa dengan gambar-gambar. Kalau restoran bisa menggunakan makanan, gambar-gambar makanannya, kemudian ketika di scan itu muncul jenis-jenis makanannya. Nanti akan seperti itu ya Bapak Ibu. Bahkan nanti itu malah lebih maju lagi ya. Misalnya kita melihat pohon, maka dengan kacamata khusus atau apa itu pohonnya bisa seperti ada keterangan-keterangan gitu ya yang bisa kita langsung pelajari di situ gitu. Jadi tidak perlu ke dalam kelas untuk belajarnya. Itu tentang markernya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat proyeknya. Nah, ini yang tadi ya. Kalau untuk yang baru itu tinggal klik ini ya seperti yang tadi ya. Tapi mungkin kita lanjutkan ini saja ya karena waktunya mungkin tidak cukup kalau ini. Saya menunjukkan yang tadi ya Bapak Ibu, yang tadi sudah saya tunjukkan menggunakan augmented reality-nya itu yang bisa kita gabungkan antara dunia maya dan dunia nyata. Jadi antara media pembelajaran yang sudah kita buat dengan peserta didik kita. Nah, jadi seperti ini ya, Bapak Ibu mungkin yang baru bergabung. Nah, ini bisa di copy juga ya Bapak Ibu. Jadi objek-objek di sini tuh bagaimana cara meletakkannya itu ambilnya dari sini, dari 3D object. Jadi dari 3D object itu kita bisa, nah di sini ada banyak ya, ada banyak. Namun demikian di sini tidak semua itu kalau baru membuat akun semua bisa digunakan, tidak seperti itu ya, tapi ada yang pro ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu baru tentu saja masih terbatas dan tapi juga sudah banyak bisa menggunakan yang tidak ada pro yang di sini ya, tapi bisa menggunakan yang akun yang basic ya. Jadi bisa memanfaatkan yang ada. Nah, bagaimana bisa mendapatkan yang semua? Nah, seperti saya kan bisa menggunakan semua. Nah, itu dengan cara bisa dua cara ya, bisa dengan cara berbayar membeli akun pro atau bisa dengan cara gratis yaitu dengan mengikuti kegiatan Assembler Certified Educator seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya ya. Kalau di sini kita belajar dulu tentang studionya itu ada apa saja. Nah, ini library-nya. Jadi di sini tuh ada banyak macam-macam ya, seperti yang sudah saya tambahkan tadi itu habitat pack ya. Jadi habitat pack. Nah, yang saya pilih itu tadi ini rainforest. Jadi itu. Jadi cara menambahkannya tinggal diklik saja ya, Bapak Ibu. Misalnya saya di scene 2 ya yang masih kosong. Nah, ketika kita klik tadi kan di sini ya, ini marker areanya dan ini masih kosong. Masih kosong. Nah, ini bisa diputar-putar juga. Dan ini sepertinya mudah ya Bapak Ibu. Kalau yang baru mungkin bisa stres juga. Kayak saya pertama itu saya nggak mau lagi. Karena saya pas ambil objek 3D, saya letakkan, itu malah kemana-mana gitu. Mau saya tarik ke belakang, dia malah kabur kemana jauh. Saya gitu. Bu Ari pernah nggak gitu Bu Ari? Kemarin naruh 2 objek aja kemana-mana Bu, ya Iya, Allah. ya akhirnya kemana-mana. Saya Iya masih gitu. ngulik, iya. Saya Nah, juga masih Bu. ngulik-ngulik. oh iya ternyata banyak juga yang berpengalaman seperti itu. Jadi Aduh. jangan Hafal ya, menyerah. Bu. Oh iya. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu. Ternyata kuncinya itu hanya sering latihan aja gitu. Jadi sering latihan jadi lemes gitu tangannya istilahnya gitu ya. Jadi enggak, karena saya tuh stres juga, udah saya taruh sini. Kok jadinya entah kemana gitu, mau dicari udah nggak ada. Tulisan juga, tulisan tahu kabur kemana gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita berlatih, akhirnya jadi mudah Bapak Ibu. Jadi mudah, apalagi kalau menggunakan laptop ini lebih mudah. Ini bisa menggunakan HP ya Bapak Ibu, tapi
kalau saya itu memilih menggunakan laptop karena pakai mouse kan, jadi mudah gitu. Jadi kalau baru sekali mencoba atau 2 kali mencoba objek 3D-nya ini terbang kemana-mana, itu jangan menyerah, coba lagi, ulangi lagi, karena saya begitu. Nah, misalnya ini saya letakkan yang tadi ya. Nah, tadi saya pilih rainforest. Ini Nah, Pro ini, ya Bu kalau yang habitat tag. oh iya ya ini. Yang sudah level 4 mungkin ya. Oh ya. Iya, sepertinya ini level. Nah, ini kita bisa besarkan, bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan size yang di sini ya. Misalnya size-nya itu 6. 6 seberapa ya? 6. Misalnya Y-nya Y-nya 5. Terus ininya misalnya 7. Jadi bisa menggunakan ini angka-angka atau bisa menggunakan ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk besar kecilnya dengan scale ini. Lalu rotate itu untuk memutar jika tidak ingin tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini kan terlalu ke depan nih dari marker area, terlalu ke depan gitu. Kemudian juga terlalu di bawah. Nah, nanti dia ketika kita tampilkan itu seperti ini, maka nanti di sininya hitam gitu ya, atau tidak, malah tidak kelihatan. Jadi kita letakkan yang objek 3D-nya itu di atas ini ya, Bapak Ibu, di atas marker area. Jadi kita tarik aja atau menggunakan ini move. Kalau ini kan rotate, bentuknya seperti ini ya. Bisa di miring-miring misalnya gitu. Atau bisa di rotate-nya di sini gitu. Lalu kalau untuk menggeser ke X, Y, Z-nya itu dengan nih move ini. Maka di sini ada sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z-nya. Tinggal kalau mau ke atas pakai sumbu Y-nya ditarik. Tarik aja seperti ini, tarik. Nah, kira-kira kita lihat dari atas, bawah sudah pas. Atau mau ke belakang lagi, nah maka yang sebelah ini, yang ini kita tarik. Jadi pastikan sebelah sini itu kuningnya hanya yang ini saja kalau kita mau ke belakang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Maaf saya sambil. Jadi kuning tuh yang buat jalan ya Bu? Iya, jadi kuning itu yang buat jalan. Jadi ini kan sumbu Z-nya ya. Jadi X, Y, Z. Jadi kalau kita mau ke atas kan pastikan yang kuning itu hanya yang Y aja gitu, yang ke atas aja, ke bawah. Jangan semuanya kuning. Kalau semuanya kuning kemana-mana dia. Iya, ntar berantakan, bisa-bisa kabur. Gitu. Ya, saya tuh baru nyadar gitu, ternyata begitu ya. Nah, kalau mau ke belakang ya pastikan yang kuning ini. Kadang kalau dari depan begini susah juga kalau ini kan mau melihat ini. Jadi kalau dari depan gini susah kan, jadinya tuh kuning semua kan, berubahnya kuning semua. Nah, kalau mau ke belakang biasanya saya gini. Saya begini ya, lihat dari samping. Misalnya ini udah aktif, lihat dari samping. Nah, ini mudah gitu untuk membuat yang Z ini yang Z ini berwarna kuning. Jadi hanya dia sendiri gitu ya. Hanya dia satu aja yang kuning. Maka bisa kita tarik ke depan, ke belakang. Tuh, jadi nggak kabur kemana-mana. Karena yang kuning hanya yang sumbu Z saja. Kemudian kalau yang kuningnya hanya sumbu Y juga hanya bisa ke atas ke bawah aja. Dia nggak kabur kemana-mana. Gitu. Nah, kalau mau ke samping, saya biasanya itu gesernya dari depan. Jadi tampilan depan, baru ininya kan yang sumbu X-nya itu kuning, baru kita bisa tarik-tarik. Seperti itu. Gitu. Jadi nggak kabur kemana-mana, Bu Ari. Jadi jangan menyerah. Siap, Bu. Besok bikin lagi. Besok balik lagi. Iya, harus gitu. Harus diulang-ulang. Ini ya terlalu ke bawah ya, kita bisa, oh ya kalau susah mencarinya, misalnya klik kok ini
nggak aktif-aktif gitu ya. Misalnya udah diklik-klik kok nggak aktif gitu, maka carinya di sini nih. Di sini sebelah kanan bawah ada object list. Nah, di object list itu kita bisa lihat nih ada rainforest. Kalau kita matikan matanya, maka dia akan hilang. Tapi kalau tidak, itu bisa tampil lagi. Ya, seperti itu. Jadi objek-objek yang sudah kita letakkan itu bisa kita lihat di objek list ini. Dan ketika kita klik, maka dia akan aktif. Dan bisa kita gerakkan, kita besarkan, kecilkan, atau bisa kita berikan interaktivitinya. Seperti itu. Kemudian sama untuk menambahkan hewan juga tinggal cari di sini saja. Misalnya tadi saya menambahkan hewan apa ya, kartun ya. Saya suka hewannya yang kartun aja gitu, kayaknya lucu. Kalau yang kartun itu, misalnya kartunnya ini, misalnya ini bebek. Ya. Anak-anak senang ya, Bu. Iya, jadi lucu-lucu gitu. Soalnya, iya. Iya. Nah ini kan terlalu ke bawah. Nah, tinggal ditarik aja. Pastikan yang kuning itu yang Y-nya ya. Jadi jangan semuanya kuning. Kalau semuanya kuning dia ntar nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kalau memang mau narik ke atas, yang kuningnya yang Y aja gitu. Kemudian mau digeser yang X saja gitu. Tinggal digeser-geser seperti itu. Nah, kemudian untuk menambahkan teks, nah tinggal di sini nih teks. Ini misalnya judulnya ya, judulnya misalnya kita tulis adaptasi hewan, misalnya seperti itu. Nah, di sini fontnya juga bisa kita pilih ya, misalnya pakai yang Carter One ini. Biasanya saya tetap menggunakan 0,25 ya, karena ketebalannya kalau ditambah itu kayaknya terlalu tebal gitu. Jadi saya tetap menggunakan 0,25. Kemudian warnanya ini kita bisa copy paste dari internet atau warna yang sudah kita suka, atau bisa juga sama seperti tadi diklik saja seperti di Canva juga. Nah, geser misalnya mau kuning ya kuning, ini bisa kita gitu ya. Kemudian tinggal di place. Nah, ketika di place kan nggak kelihatan, ini nggak usah panik karena dia berada di bawah ya. Jadi tinggal kita tarik aja. Tarik, nah kan udah kelihatan. Nah, mungkin kita besarkan supaya lebih jelas. Besarkan seperti itu ya. Besarkan, kemudian kita mau ke depan kan, bawa ke arah depan itu di move aja, move. Kemudian sama seperti tadi, sumbu X, Y, Z-nya ya. Z-nya kita yang pastikan kuning, kemudian ditarik ke depan. Nah, seperti itu. Simple ya, jadi nggak susah. Jadi yang penting sering berlatih. Lah kemudian yang anotasi tadi seperti apa? Misalnya mau memberi keterangan ini bebek, ini ngadepnya agak ke sini biar agak cantik. Nah seperti itu misalnya. Memberi anotasi, maka di sini di teks, kemudian annotation. Nah annotation ini bisa circle dan bisa line. Kalau circle dia hanya bisa angka atau huruf saja, atau ini cuma angka atau huruf di sini kelihatan di ini. Misalnya nih bebek. Nah, ini bisa copy paste juga ya Bapak Ibu, bisa copy paste, bisa panjang-panjang gitu. Misalnya dari Wikipedia gitu penjelasannya itu bisa di situ. Kemudian warnanya juga bisa kita pilih ya. Misalnya merah, kemudian tinggal klik place. Nah, ketika klik place itu di sini ada pemberitahuan bahwa tap on a specific area on the object. Jadi kita perlu men-tap dulu kalau ingin memberikan anotasi. Berbeda dengan yang judul tadi ya, judul 3D text itu begitu kita place itu dia langsung muncul di sini. Tapi kalau untuk yang annotation itu tidak langsung muncul, tapi kita perlu tap aset atau objek yang akan kita beri anotasi atau beri keterangan. Jadi kita klik misalnya di sini. Nah,
Nah, ketika di sini, nah angka 1-nya sudah muncul ya Bapak Ibu, dan bisa kita kasih keterangan di sini, bisa panjang ya Bu Aris, bisa lebih panjang, bisa copy paste juga, misalnya dari mana gitu, bisa panjang, bisa diubah di sini. Warnanya pun bisa juga diubah di sini, misalnya mau warnanya biru, nah bisa di sini lalu tekan apply. Nah nanti yang tadinya merah sekarang biru. Nah, ini juga dilihat dari kanan kiri udah pas apa belum. Kebetulan ini pas ya. Kadang-kadang itu iya Bu Ari, kadang-kadang letaknya di agak ke depan gitu, ke sini gitu. Nah, ini harus dipas-pasin juga. Jangan hanya melihat dari satu sisi, tapi dari sini dilihat, dari sini juga dilihat. Nah, itu. Jadi udah pas gitu. Jangan hanya lihat dari depan. Kadang-kadang kalau lihat dari depan, pas dilihat dari samping itu dia terlalu ke depan. Itu untuk anotasi circle ya, yang lingkaran. Nah, kalau anotasi yang satu lagi adalah anotasi garis. Nah, kalau anotasi garis itu bisa kita letakkan judulnya, misalnya bebek gitu ya. Kemudian bisa kita letakkan kapital ya. Bisa kita letakkan keterangannya ya. Misalnya kita copy yang tadi kan saya udah punya nih. Tinggal copy nah sini tinggal paste aja di sini. Ctrl V. Nah, kemudian bisa kita pilih ininya ya, mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, sebelah kiri juga bisa kiri ke atas, kiri lurus, dan kiri ke bawah. Misalnya, dan kanan juga bisa kanan lurus, kanan ke bawah, kanan ke atas. Nah, misalnya saya pilih yang ini ya, kanan ke atas. Maka tinggal pilih aja nih, pilih. Kemudian seperti tadi, klik place. Nah, sama ya kalau untuk annotation tidak langsung tampil di sini, tapi dia perlu tap on a specific area on the object. Jadi kita perlu mengklik yang ingin kita tempat khusus yang ingin kita berikan keterangannya atau anotasinya. Jadi misalnya di PP kita klik aja sini. Nah, sini sudah muncul dan di sini bisa langsung maksudnya tampil gitu ya, kelihatan gitu. Kalau kita klik ini penjelasannya. Tuh, kalau mau di minimize tinggal diklik lagi. Jadi kelihatan ini bebek gitu. Kalau yang anotasi lingkaran itu hanya simbolnya saja ya, Bapak Ibu, apakah ABC, apakah 1, 2 seperti itu. Tapi kalau untuk anotasi garis itu tampil tulisannya. Kemudian ini kebetulan udah pas juga ya. Misalnya nggak pas juga tinggal dipas-pasin atau di positionnya ini bisa kita ubah-ubah sendiri. Tuh. Kalau sudah pas ya sudah. Tinggal. Nah, jadi seperti itu memberikan anotasinya. Kemudian waktunya masih ada ini Bu Ari, udah hampir jam ini ya. 7 menit lagi Bu. Oh iya. Jadi begitu ya. Kalau untuk apa? Untuk memberikan mungkin sedikit interaktivitinya ya, mungkin dari apa? Dari scene 1 ya. Dari scene 1. Nah, ini kan sudah saya berikan apa warna background-nya ya. Ini warna background-nya ini kodenya ini ya Bapak Ibu, misalnya yang scene 2 itu kita samakan, tinggal copy aja, copy yang scene 2-nya kita paste aja di sini. Nah, gitu udah warnanya sama tuh background-nya. Jadi nggak usah narik-narik gitu. Nah, kemudian ini kan kayak polos gitu ya. Nah, bagaimana supaya ada kayak sampulnya gitu. Nah, ini bisa di capture ya Bapak di sini. Bisa diklik capture. Bisa kita sesuaikan dulu, misalnya agak tapi bagusnya jangan ada kotak-kotaknya ya. Seperti tadi itu grid line-nya itu bisa kita matikan ya, kita hide, kita sembunyikan supaya gambarnya bagus gitu kan. Nah, baru kemudian klik capture. Nah, kalau udah di capture kan di sini kelihatan bagus gitu ya. Karena kalau tampilan di HP itu akan kelihatan walaupun kita sembunyikan. Nah, ini sebenarnya bisa kita sembunyikan ya untuk ini. Jadi nggak kelihatan di sini itu ada
scene gitu. Ada halaman-halaman itu kalau di laptop itu bisa kita sembunyikan. Tapi ketika ditampilkan AR itu kelihatan nanti ada berapa scene seperti itu. Maka sebaiknya ini setiap scene itu diberikan sampul ya, diberikan gambar sampulnya, kemudian juga diberikan judulnya. Misalnya ini bukan scene 1 tapi misalnya home, misalnya seperti itu. Terserah Bapak Ibu. Kemudian ini tentang bentuk adaptasi gitu ya, bentuk adaptasi. Jadi bisa kita berikan keterangan yang panjang-panjang yang mungkin mewakili dari scene ini gitu, keterangan yang mewakili dari scene ini. Jadi dilengkapi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika tampil di HP itu karena ada itu keterangan-keterangan ini akan muncul gitu ketika kita tampilkan di HP di augmented reality gitu. Kemudian scene 2 yang barusan kita buat seperti itu. Nah, misalnya kita mau memberi interactivity sedikit ya, mungkin pengenalan ya, kayak apa sih gitu. Kita perlu trigger ya, kalau di sini itu perlu trigger. Jadi misalnya kita bisa menambahkan trigger itu berupa start, mulai, dan lain-lain. Atau dengan yang ada di sini. Misalnya ketika kita klik hewannya, maka dia akan berpindah scene. Gitu. Atau ketika kita bisa kita tambahkan yang ini ya, yang sign ya, yang tanda-tanda itu, yang sign. Nah, di sini juga sudah disediakan ya Bapak Ibu. Jadi sudah disediakan start, next, dan sebagainya yang bisa kita gunakan. Misalnya kita pakai ini aja ya. Misalnya ini bisa ditambahkan mulai atau start gitu di sini. Tapi ini karena waktunya nggak cukup, saya ini aja ya. Pokoknya yang ada di sini itu semua bisa kita berikan triggernya, bisa kita jadikan trigger. Nah, kayak saya kan nariknya itu semuanya kuning. Nah, objek ini, jadi objek apapun yang di sini itu bisa kita klik dan kita tambahkan interactivity-nya. Misalnya ketika kita klik, dia apa ini, burung ini, apa tadi? Sebaiknya kita beri nama ya Bapak Ibu, supaya mudah gitu memberikan interactivity-nya. Misalnya yang move, misalnya tinggal klik saja move, kemudian pilih. Kalau dia bergerak ke kiri ya, tentu saja kita pilih left. Kemudian apa yang mau digerakkan? Kalau ini yang kita gerakkan berarti tombolnya yang akan bergerakkan ketika diklik, tombol dia sendiri akan gerak. Maka di sini perlu diperhatikan bahwa yang akan kita gerakkan misalnya eagle-nya ini ya, burung gagak, burung elang, misalnya burung elang. Kemudian sejauh mana? Sejauh 10 misalnya. Kemudian di sini ada juga advanced setting-nya, ada start time-nya, tapi ini bisa diabaikan saja ya, langsung apply juga bisa, nanti kelihatan di sini. Nah, ini berarti start time-nya 0 dan durasinya itu 1. Misalnya mau menambahkan agak pelan bergeraknya bisa 3, misalnya bisa diletakkan di sini ya. Jadi tidak harus dari yang tadi, bisa setelah apply itu bisa di setting waktunya, durasi, start time dan durasinya itu bisa ditambahkan di sini. Lalu kita bisa play ya, di play itu untuk melihat supaya nanti interaktivitinya itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan sudah banyak itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Atau lebih bagusnya itu kita membuat storyboard ya. Dengan storyboard itu maka semua akan terarah dan dia bergerak ya. Dia bergerak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita klik ini dia bergerak ke kiri. Dan ini bisa ditambahin misalnya ketika setelah dia pindah ke kiri kemudian jump up switch scene misalnya gitu. Misalnya dia akan berpindah scene, maka pindah scene-nya tentu saja bukan home ya, tapi ke scene 2, karena ini baru ada 2 scene, ke scene 2. Kemudian langsung apply saja,
Nah, yang harus diperhatikan ini startnya ini ya, jangan sampai 0, karena kalau 0 begitu diklik dia langsung pindah scene. Jadi sini setelah 3 berarti ya, setelah dia bergerak selama durasi 3 detik, kemudian dia baru berpindah gitu. Misalnya di sini 3, jadi dia pindah baru ini. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri ya, karena interaktivitinya itu bisa masing-masing orang itu bisa membuat interaktiviti itu menjadi sesuatu yang luar biasa dengan kreativitas masing-masing. Jadi misalnya kita klik ini, maka dia bergerak ke kiri. Setelah itu tanpa klik apa-apa dia pindah scene. Dan semua yang di sini juga bisa kita berikan interaktivitinya itu dari scene 1 tadi, Bapak Ibu. Jadi misalnya setelah dia pindah scene, kemudian tambah interaktiviti lagi. Scale, apa yang scale misalnya yang di hewan yang di scene 2 itu bisa ya, Bapak Ibu. Mungkin karena waktunya sudah lewat ya, mungkin itu saja dari saya. Dan terima kasih yang sudah menyimak. Mungkin itu saja ya Bu Ari, khususnya ini untuk kita yang baru, dan ini adalah untuk menyemangati Bu Ari bahwa presentasi begini aja sebenarnya selama assembler itu sudah boleh gitu, boleh presentasi hanya begitu saja. Kemudian akan dinilai oleh assembler itu akan dinilai 60 gitu. Jadi Bu Ari jangan takut lagi gitu. Yang pemula-pemula juga jangan takut lagi untuk menyebarkan assembler ini minimal ke teman-teman sekolah kan, minimal ke teman-teman sekolah. Selebihnya bisa ke lebih jauh lagi, dan itu nggak perlu yang rumit-rumit gitu yang kita jelaskan. Misalnya kita ngadain webinar itu boleh yang sederhana-sederhana gitu Bu Ari. Nanti seiring berjalannya waktu, nah bisa tambah keren, bisa menyaingi Pak Tri, menyaingi Bu Anis gitu, Pak Busel, Aduh, Bu Rini, jauh keren banget ya Bu ya. Bu Ati apalagi dengan hujannya yang ini itu, Bu Fitri yang hujan itu. Nah jadi itu ya. Ini jadi terutama menyemangati Bu Ari dan menyemangati kita semua. Pak Baidowi juga ada di sini. Mungkin nanti lanjut warungan. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan accident tadi juga. Mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samini atas ilmunya pada malam hari ini. Penjelasannya sangat sangat mudah sekali dimengerti buat saya yang pemula. Semoga yang lain juga begitu. Pokoknya keren banget deh Bu. Saya benar-benar ngambil ilmu sekali malam ini. Karena kalau misalnya buka warung itu kan itu yang udah untuk master-master ya. Melototin sih, tapi kan nggak ngerti-ngerti gitu istilahnya. Alhamdulillah. Baik, gimana nih Bu Samini? Mau foto dulu kalau kita atau gimana? Ya boleh foto dulu ya, karena belum foto ya, kan harus ada bukti foto. Iya. Oke, nah Bu Mungkin Anis saja Bapak Ibu masih bisa. Oke, nah Bu Anis sudah muncul, Bu Rosmaida. Bu Rosmaida baru ya Bu, bisa apa dibuka, udah Bu? gabung? Udah gabung di ACE, Bu Rosmaida. Kita mau foto bersama. Sudah ya? Kadang-kadang sudah gabung dia Bu, tapi memang baru. Oh, alhamdulillah ada temennya. Ya, nanti kolaborasi aja Bu, dengan siapa aja kita mau kolaborasi dengan siapa saja. Kita foto dulu. Bapak Ibu, kita foto dulu yuk. Kameranya dinyalahin yuk. Bu Anis kemana nih? Tahu, hitam-hitam. Tadi udah cakep, sekarang hitam-hitam. Ayo Bapak Ibu ya. Yang ini aja ya Bu ya. Ya udah ini yang aja. seadanya Karena aja ya. malam, iya malam. Kan. Oh iya. Enggak kondusif ini. Iya biasanya udah kamera, tapi tetap menyimak Bu dari awal sampai akhir. Siap. Salam assembler. Oh iya, assembler kayak gini. Jadi peace terus gini.
Gini. Disatuin. Ngadepnya ke sono semua. Terus yang motoin siapa? Motoin. Saya ada. Oh, ini kan direkam, ini direkam. Oh iya, direkam. Nanti ambil dari rekaman. Sekarang juga bisa sih. 1, 2, 3. Ya. Tar dulu. Bisa. 1, 2, 3. Dan nanti ini juga direkam ya, belum saya.